Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu, 5 Januari 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Kasih Berbentuk Kotak. Kasih berbentuk kotak. Firman Tuhan terambil dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Allah, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak berasal dari Allah, sebab Allah adalah kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, mari kami ingin belajar bagaimana mengasihi dengan benar, dan jangan kami mengasihi dengan cara salah. Karena mengasihi dengan benar menimbulkan damai sejahtera, sementara mengasihi dengan salah menimbulkan tuntutan dan rasa sakit hati tatkala respon kasih kami tidak dibalas dengan baik juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kasih berbentuk kotak. Ini tema apa? Ya, kalau orang Sunda bilang, ini Pak Pendeta bikin tema namanya aya-aya wae. Apa itu aya-aya wae? Yaitu ada-ada aja. Dan memang harus ada-ada aja. Kalau tidak sahabat seperjalanan bisa bosan mendengarkan renungan kalau tidak kreatif memberikan tema dan kontennya. Apa itu aya-aya wae? Aya-aya wae ada-ada aja, bisa negatif, bisa positif. Tentu yang saya sampaikan saudara yang positif, karena saya mengabarkan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu ada-ada aja. Tuhan pun adalah Tuhan yang ada-ada aja. Tatkala saya susah, ada saja pertolongan Tuhan. Tatkala saya sedang terjepit, ada aja kebaikan Tuhan dinyatakan. Tatkala saya putus asa, ada aja anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Oleh sebab itu sahabat seperjalanan, ada aja dari Tuhan. Ya, tema kita juga kasih berbentuk kotak. Mengapa kasih berbentuk kotak? Karena kasih berbentuk kotak saya ilustrasikan sebagai kasih yang bersumber dari manusia. Sementara kasih yang berbentuk bulat itu bersumber dari Allah. Mengapa dibedakan sedemikian rupa? Mari kita belajar. Kata bulat itu adalah mengasihi dengan bulat hati. Bertekad dengan bulat hati. Artinya dengan sepenuh hati. Kalau aku sudah mengasihi, tidak ada kata mundur. Apapun resikonya, aku tetap mengasihi. Apapun bahayanya, aku tetap akan berjalan ke depan dan tidak pernah akan mundur. Dan Allah mencintai dengan bentuk kotak. Mengasihi dengan bentuk kotak. Bukan bentuk bulat, bukan bentuk segitiga, bukan bentuk bujur sangkar, bukan bentuk belah ketupat, atau bentuk prisma. Wah, kita jadi belajar matematika. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Mengapa bentuk bulat? Karena bulat itu gambaran ilustrasinya seperti roda. Baik roda sepeda, roda motor, roda mobil, kendaraan semua itu beroda. Karena sewaktu itu bulat, maka perjalanan itu menjadi menyenangkan dan nyaman. Coba sahabat perjalanan bayangkan kalau kita naik mobil mahal, BMW atau Rolls Royce, apapun yang mahal, lalu bentuk bannya itu kotak atau segitiga. Semahal dan semewah apapun, kita tidak pernah akan masuk ke dalam mobil yang mewah sekalipun. Kalau bannya tidak bentuk bulat, lonjong pun juga tidak nyaman. Kita akan jalan seperti jalan yang bergelombang, padahal jalan rata, tapi menjadi rasa bergelombang karena bannya lonjong. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencintai, mengasihi siapapun anggota keluarga kita, istri, suami, mertua, mantu, anak, sahabat, siapapun. Kalau kita tidak dengan bulat, itu akan menyusahkan kita dan juga menyusahkan orang lain. Tidak ada orang, saudara, yang nyaman menerima kasih yang bentuknya tidak bulat. Tapi bentuknya berbagai macam bentuk di luar bulat. Tidak pernah akan nyaman. Karena cinta yang tidak berbentuk bulat, maka itu cinta yang penuh dengan kepentingan. Kita mencintai pada dasarnya demi kepentingan. Sekalipun orang tua mencintai anak, juga demi kepentingan orang tua. Buktinya apa? Buktinya banyak orang tua merasa sakit hati, terluka, tatkala semua kasih sayang dicurahkan kepada anaknya. Tetapi anak di masa dewasanya, dia melupakan kebaikan orang tua. Yang lebih parah lagi, tidak mengenal kita sebagai orang tua dan tidak mengakui kita sebagai orang tua. Waduh, itu cerita maling kundang.
Sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan, dan orang tua sakit. Saya pun juga akan sakit kalau mengalami perkara yang seperti demikian. Bahwa itu membuktikan bahwa cinta manusia itu cinta yang tidak sempurna. Jadi jangan engkau katakan kalau engkau mencintai siapapun dengan cinta yang berasal dari dirimu, aku akan setia kepada engkau, cintaku kuberikan kepadamu. Tidak pernah ada cinta yang sempurna sekalipun engkau berkata cintaku kuberikan kepadamu. Hanya cinta dari Allah yang kau ambil, yang kau simpan dalam hidupmu, simpan dalam pikiranmu, simpan di dalam perasaanmu, engkau akan mencintai dengan kasih Allah. Karena Allah mencintai dengan bulat dan tidak pernah menyesali cintanya. Mencintai kita sekalipun kita dihianati. Sekalipun Yesus datang mencintai lalu disalibkan. Sekalipun Yesus datang ke dalam dunia lalu ditolak. Ditolak dari kota kelahirannya. Bahkan mengalami kematian. Yesus akan mengalami sakit hati. Tapi mengapa? Tidak pernah ada catatan di dalam Alkitab bahwa Allah itu sakit hati karena cintanya kemudian. Saudara-saudara, itu tidak ditanggapi. Bahasa Alkitab ada mungkin disebut Allah sakit hati, tapi artinya bukan sakit dalam pengertian keberdosaan. Allah kecewa bukan berarti Allah itu di dalam keberdosaan, tetapi kecewa karena mengapa? Bukan buat kepentingannya. Kasih yang diberikan oleh Allah kita tidak terima dengan baik-baik. Kecewa karena apa? Kecewa demi kebaikan kita, demi kehidupan yang indah buat kita. Engkau menolaknya. Kecewanya karena apa? Engkau tidak menerima yang baik. Engkau jalannya salah. Sehingga pada dasarnya Allah itu menghindari sifat Allah yang menghukum. Sangat menghindari. Sama dengan orang tua. Kalau bisa kita tidak mau menghukum anak atau memukul anak. Jadi sangat menghindari. Kalaupun Allah menghukum, tujuannya agar kita itu demi kebaikan kita. Jangan salah jalan, jangan masuk jurang, jangan masuk kebinasaan. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar mengasihi dengan bentuk bulat dan bentuk kotak. Mengasihi siapapun dalam hidup kita. Dan engkau jangan berkata aku mencintai dari hati dan pikiranku. Tidak pernah akan sempurna. Engkau akan mengalami kekecewaan sewaktu respon yang kau harapkan tidak terjadi. Engkau berbuat baik, responnya buruk. Engkau memberi, responnya mereka melupakan. Sewaktu engkau mencintai dengan kasih Allah yang sudah Tuhan berikan kepada engkau, engkau akan bisa mencintai, belajar dari Tuhan dengan cinta yang bulat. Bukan cinta yang berbentuk, yang ada sudut tajamnya, yang tidak bulat, yang lonjong. Tidak pernah akan kita bisa mencintai dengan benar. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berapa banyak di antara kita sewaktu kita menjadi orang baik, lalu berkata, mulai hari ini aku berhenti. Aku tidak pernah akan jadi orang baik. Ternyata jadi orang baik pun juga percuma. Mengapa engkau mengatakan jadi orang baik percuma? Karena menurutmu baik itu kalau engkau baik, ada respon balik yang baik. Sewaktu engkau berbuat baik, responnya tidak baik, maka engkau katakan percuma. Namun dalam rumusan kasih Allah tidak ada kasih dan kebaikan yang percuma sekalipun pihak lain itu tidak merespon dengan cara tepat untuk kasih yang kita ungkapkan. Tidak ada yang tidak baik. Kita mengerjakan yang baik, urusan orang itu terima atau tidak, itu urusan dia dengan Tuhan. Mari sahabat perjalanan, di suasana masih tahun baru ini, kita memulihkan bagaimana mencintai dan mengasihi dalam bentuk bulat dan jangan dalam bentuk kotak. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami boleh mencintai dengan bentuk bulat dan tidak bentuk kotak. Hamba berdoa buat yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang berdoa mengharapkan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan kabulkan dengan cara dan waktumu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan. Mari kita belajar mencintai dengan kasih Allah berbentuk bulat dan tidak berbentuk kotak. Tuhan memberkati kita semua. Amin.